berdiri atau jatuhnya gereja-gereja Tuhan itu sangat ditentukan oleh salah satu ajaran paling mendasar, yaitu Yesus itu benar-benar Tuhan atau bukan. Memang orang kalau sudah lapar dan haus akan firman Allah itu beda Bapak Mama. Beda sekali. Kalau kita pernah belajar Alkitab, bahkan ada kelompok orang percaya itu yang rela duduk dengar firman Allah selama 6 jam, setengah hari full dengar firman Allah. Itu terjadi di zaman Nehemia. Nehemia pasal 8, mulai ayat 2. Firman Allah bilang begini, perhatikan di depan. Maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Esra, ahli kitab itu, supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Ayat 3. Lalu pada hari pertama bulan yang ketujuh itu, Imam Esra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah, yakni baik laki-laki maupun perempuan, dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Ayat 4. Ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman di depan pintu gerbang air dari pagi sampai tengah hari. Garis bawahi, dari pagi sampai tengah hari. Di hadapan laki-laki dan perempuan dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Itu baru pembacaan, belum penjelasan. Jadi saya bersyukur melihat dalam peringatan kebangunan rohani yang pernah terjadi tahun 65 dan sampai hari ini kita terus berharap bahwa dampak pekerjaan Tuhan itu tetap nyata di dalam pribadi-pribadi Kristen. Amin. Entah kepala keluarga, ibu rumah tangga, pendeta, majelis, jemaat, anggota vokal grup, paduan suara, anggota-anggota persekutuan doa, kita rindu bahwa apa yang pernah terjadi tahun 65 itu bukan hanya kenangan rohani, tapi kita berharap itu masih terjadi sampai sekarang. Amin, saudara-saudara. Betul bahwa Alkitab memberitahukan bahwa menjelang akhir zaman, sekarang ini belum akhir zaman Bapak Mama, sekarang ini namanya zaman akhir. Zaman akhir itu beda dengan akhir zaman. Jangan kacaukan istilah tersebut. Zaman akhir adalah satu periode sebelum akhir zaman. Akhir zaman adalah yang pertama ialah akan terjadi yang namanya krisis yang mengglobal. Dalam segala hal, dalam segala bidang akan terjadi krisis-krisis. Mau hukumnya, politiknya, pendidikannya, kesehatannya, bahkan persoalan di dalam iman dan percaya, di dalam konteks rohani sekalipun mengalami dekadensi yang begitu luar biasa atau penurunan nilai yang begitu hebat. Tapi puji Tuhan, Alkitab bukan hanya memberi keterangan bahwa akan adanya krisis-krisis atau keadaan-keadaan yang sukar. Bukti bahwa keadaan tambah sukar, salah satu datanya itu ada dalam 2 Timotius 3. Mulai ayat yang pertama, saudara-saudara. Moral manusia semakin bejat sehingga orang mulai cinta diri, cinta uang, tidak peduli agama, membenci, mengkhianat, memfitnah, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti kehendak Allah. Itu terjadi. 2 Timotius 3 mulai ayat 1. Perhatikan Bapak Ibu. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak peduli agama. Jadi kalau ada yang masih peduli agama, nanti saya jelaskan. Saudara ada dalam fenomena lain
yang perlu saya sebutkan. Banyak orang yang terbawa arus dengan fenomena kesukaran, kebejatan moral yang dinubuatkan oleh Paulus ini. Dan saya yakin sedang terjadi hari-hari ini. Makanya di ayat pertama tadi dia bilang, pada hari-hari terakhir, zaman akhir yang saya bahas tadi. Lalu ayat 3. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Ini dia. 4. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Orang-orang kayak begini, kalaupun mereka ada dalam gereja, mereka ibadah tidak rasa apa-apa. Padahal Alkitab bilang 2-3 orang berkumpul sepakat, Yesus hadir. Tapi ini orang dong, karena badan ada dalam gereja, tapi mereka sedang dibawa oleh arus krisis yang minimal disinggung oleh Paulus dalam ayat-ayat ini. Makanya ayat 5 dia bilang begini. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Secara lahiriah beribadah. Kayak tadi saya bilang liturgi jalan. Kalau Gemit punya liturgi tenang. Persekutuan doa dan karismatik dong. Liturgi, buku tangan, angkat tangan, foy-foy do rentangkan tangan, lancan depan. Belum koko yang ke mama tadi. Yesus jama betul-betul. Beberlia lo mak wel begitu. Sejak dunia diciptakan. Lara, tidak ada masalah. Itu liturgi, tata cara. Ya, saya suka omong ini di jemaat Tuhan yang saya pimpin. Ingat, saya selalu bilang jemaat Tuhan. Jemaat itu Tuhan punya, bukan pendeta punya. Petrus bilang sama Tuhan bilang sama Petrus, gembalakan domba-dombaku, bukan dombamu. Domba itu milik Yesus. Yesus gembala agung, kita ini hanya gembala-gembala kecil yang menggembalakan domba kepunyaan sang gembala agung. Domba-domba sang gembala agung, sekalipun ada krisis yang mengglobal, kebejatan moral seperti ini, ada orang-orang yang ikut ibadah secara lahiriah saja. Badan bergerak, tapi roh tidak bergerak. Tidak ada persoalan dengan badan bergerak. Tidak ada persoalan dengan bersorak-sorak, bertepuk tangan. Bahkan berlompat-lompat, jingkrak-jingkrak. Tidak ada persoalan. Tapi kalau itu dilakukan seperti yang dinubuatkan dalam 2 Timotius 3 ayat 5 ini akan menjadi sia-sia. Makanya fenomena kedua, ada yang namanya kebangkitan spiritual atau kebangunan rohani. Ada kebangkitan rohani. Di sisi lain, betul, moral orang tambah bejat, ada krisis di mana-mana. Tapi di sisi lain Tuhan janji bahwa di zaman akhir menuju akhir zaman, Tuhan akan melakukan pergerakan-pergerakan roh yang luar biasa. Dan saya percaya ada orang-orang yang terlibat di dalam pergerakan ini. Dan harapan saya besar dalam peringatan ke-56 tahun ini, kita betul-betul ada dalam pergerakan roh. Kita ada dalam kebangkitan spiritual, saudara-saudara. Ya, kita bangkit, kita bangun rohani kita. Sebab Nabi Yoel bernubuat dalam Yoel 2 ayat 28 dan 29, Yoel bilang begini, kekasih Allah. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Ya. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Terus. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Makanya pada hari Pentakosta itu mulai start penggenapan nubuatan Nabi Yoel itu. Ketika Roh Kudus dicurahkan dan ada fenomena-fenomena, ada tiupan angin keras, ada lidah-lidah api, dan orang mulai berbahasa lidah di situ. Ketika orang berbahasa lidah, maka orang mulai menyindir dan menanggapi sindiran itu.
Kemudian Petrus mulai berkhotbah. Petrus bangkit di ayat 14 dan seterusnya. Dari Kisah Para Rasul pasal 2 dikatakan demikian. Perhatikan Bapak Ibu. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Lanjut. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, Ya. karena hari baru pukul 9. Betul. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel." Nah ini yang dia kutip Nabi Yoel punya nubuatan tadi, Yoel 2 ayat 28-29. Apa nubuatan Nabi Yoel? Dia kutip persis. "Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Iya. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Dan mereka akan bernubuat." Bapak Ibu jemaat terkasih, itu sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi terus sampai batas waktu Yesus datang kedua kali entah kapan. Maka diberkatilah setiap orang yang mengalami semangat karena pekerjaan Roh Kudus dan saudara ada malam ini. Sebab tema besar KKR dan seminar di porsi saya untuk hari ini ialah Roh Kudus yang mempersatukan dan memperbaharui. Dan seminar tadi saya sudah bicara banyak dan ruang interaksi tanya jawab begitu menarik. Dan saya tahu Bapak Mama masih begitu mau bertanya lagi. Tapi masalah waktu. Nah malam ini berkaitan dengan adanya fenomena kebangkitan spiritual atau kebangunan rohani. Maka saya mau kasih tahu sama Bapak Ibu. Tujuan dari kebangunan rohani yang paling utama yang saya mau bahas panjang lebar ini, supaya orang-orang yang dulu hidup gelap, hidup jauh dari Allah, itu ditarik masuk ke dalam kumpulan anak-anak terang. Dan kemudian dia mempunyai pengakuan yang benar tentang Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Orang ada Roh Kudus tidak mungkin mengutuk Yesus. Orang ada Roh Kudus, justru Roh memampukan dia berseru dan mengakui tentang ketuhanan Yesus Kristus. Dampak pekerjaan Roh Kudus terlalu luas kalau kita mau bahas. Tapi pada malam KKR ini saya mau menyoroti 1 Korintus 12 ayat 3. Perhatikan ayat ini, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. "Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain siapa? Oleh Roh Kudus." Zaman akhir menuju akhir zaman, ini zamannya Roh Kudus bekerja. Dan kalau Roh Kudus bekerja dalam diri seseorang, pengakuannya akan ketuhanan Yesus sangat luar biasa. Jemaat perhatikan. Berdiri atau jatuhnya agama Kristen, berdiri atau jatuhnya gereja-gereja Tuhan, itu sangat ditentukan oleh salah satu ajaran paling mendasar, yaitu Yesus itu benar-benar Tuhan atau bukan. Kalau dia benar-benar Tuhan, maka teguhlah Kristen. Kalau dia benar-benar Tuhan, maka kokohlah gereja Tuhan. Tapi kalau dia bukan Tuhan, seperti yang dituduhkan oleh begitu banyak orang, maka runtuhlah kekristenan atau kelompok yang bernama gereja, yang di dalamnya ada saya dan Bapak Ibu sekalian. Tapi kita bersyukur bahwa cara yang Allah beri untuk membuat orang mengakui Yesus Tuhan adalah oleh pekerjaan Roh, atau lebih tepat oleh pekerjaan Allah sendiri. Sebab Bapak Ibu jemaat, sehebat-hebatnya seorang pendeta, sefasilida apapun seorang pendeta, dia tidak pernah mampu
membuat orang mengaku Yesus adalah Tuhan. Sekalipun khotbahnya baik, penjelasannya baik, kutipan-kutipannya baik, ya, retorikanya bagus, sistematis sekali, tetapi tanpa Allah Roh Kudus yang bekerja, orang tidak bisa percaya pada Yesus. Tidak bisa. Paulus berkhotbah, ada seorang perempuan nama Lydia. Dia businesswoman, pengusaha perempuan. Alkitab mencatat dia sangat fokus kepada khotbah Rasul Paulus. Tapi kalau kita lihat data itu, apa yang menjadi penyebab utama? Seorang perempuan kaya bernama Lydia fokus kepada khotbah Rasul Paulus, bukan karena Rasul Paulusnya sendiri, tetapi karena Tuhan buka hatinya. Dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 14 dikatakan demikian. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira. Sampai di situ. Saya bilang dia pengusaha perempuan karena dia punya bisnis jual kain ungu. Zaman itu orang jual kain ungu itu pengusaha hebat. Karena kain ungu itu kain mahal yang dipakai hanya untuk dipakai oleh dua kelompok. Yang pertama bangsawan, yang kedua rohaniawan. Sekarang ungu di pasar impres banyak sekali. Dan yang saya persoalkan ini nih, Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Kenapa dia memperhatikan khotbah Rasul Paulus? Tuhan membuka hatinya.